Oke, Pak Agung tadi sudah membahas terkait penyelenggara, peserta yang nanti akan berminat menjadi calon. Nah, ini terakhir, Pak Agung. Ya, Ini berkaitan dengan pemilih. betul. Nah, tentunya pemilih ini juga kalau di kita pengalaman kita ada syarat-syarat tertentu yang memang dibolehkan untuk menjadi pemilih. Nah, kalau di kita contoh 17 tahun, terus juga warga negara Indonesia, terus apakah boleh di bawah 17 tahun? Kalau di kita boleh, asalkan sudah pernah atau Menikah menikah atau dengan surat keputusan pengadilan mempunyai surat akta nikah, ya gitu. pernah menikah atau sudah menikah. Nah, kira-kira untuk pilkada ini seperti apa Di syarat-syarat? Pilkades, di ketentuan itu ada 4 item. Yang pertama itu syarat sebagai pemilih, contoh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun Ya, atau ya. sudah pernah menikah. Gitu kan, Oh, dalam sama hal ya. ini kan sudah pernah menikah kan dibuktikan dengan akta nikah Akta atau surat nikah. nikah kan, Ya, gitu ya. kan. Kalaupun sudah pernah menikah tapi tidak bisa membuktikan dengan akta nikah, ya wayahnya. Oh ya, Nah, nah. wayahnya nggak bisa ikut sebagai pemilih kan, gitu kan. Hmm. Nah, terus juga yaitu syarat kedua yaitu nyata-nyata tidak sedang dalam gangguan ingatannya. Hmm. Nah, itu kan syarat ODGJ ketiga kan? yaitu ya, yang ketiga yaitu apa namanya, tidak sedang dicabut hak pilih dan memilihnya. Itu kan sesuai dengan ketentuan apa, kekuatan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah dan gitu kan. Dan juga terakhir sudah berdomisili bertempat tinggal di desa Ya, ya. tersebut selama 6 bulan sebelum Oh, proses ya, ya. pemilihan dan yang dibuktikan dengan KK atau KTP. Seperti Kalau itu. kurang dari 6 bulan Kalau kurang dari nggak mana ya bisa. wayahnya nggak bisa. Itu misalkan 3 bulan lagi dalam masuk tahapan atau penentuan DPT dia baru pindah gitu, atau 1 bulan baru Ya, pindah, ya. ya wayahnya nggak bisa sebagai pemilih Oh, ya. dalam pilkades tersebut. Oke, Gitu. Agung, ini pemilih 17 tahun warga negara Indonesia atau warga luar setempat. Tadi dibatasi 6 bulan kan ya. Nah, ini kalau di kita yang tidak masuk dalam DPT ini bisa menggunakan hak pilih, tapi menggunakan KTP. Betul. Kan, gitu. Nah, berarti kan kalau seandainya tadi sudah disampaikan Betul. 6 bulan kan. Nah, ini kalau seandainya pada kenyataannya terus ada di lapangan itu contoh terjadi sebetulnya dia sudah lama tapi ternyata belum dimasukkan ke DPT. Nah, kira-kira bisa nggak menggunakan KTP atau seperti itu? Nah, ini ya yang menarik juga di antara kegiatan pemilu dengan pilkada siapa ya. Itu hal yang sama tapi beda gitu ketentuannya. Ya. Di dalam pilkades tuh kalau misalkan kita pertama itu menentukan DPS 3 hari diumumkan kepada halayak gitu kan, dan setelah diumumkan kepada halayak warga masyarakat silahkan untuk apabila belum tersensus gitu kan untuk mendaftarkan tambahan dan memperbaiki data-data yang tadi tersensus tadi gitu. Dikasih diumumkan 3 hari untuk perbaikan, dan 3 hari lagi itu ditetapkan sebagai DPT, gitu kan. Kalau sudah ditetapkan menjadi DPT, itu kita tidak mengasih ruang lagi, walaupun punya KTP dan sudah lama di situ kan. Ya. Kita kasih ruang itu ada sekitar 9 hari ya Pak ya, dari mulai pengumuman DPS gitu kan, terus pengumuman DPS menjadi DPT kan gitu kan, terus 3 harinya ini revisi dan perbaikan kan gitu kan. Setelah itu ditetapkan gitu kan. Nah, itu kan waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu kan oleh panitia atau melalui RT RW untuk mensensus ulang, memverifikasi ulang terkait data calon pemilih yang belum terdata atau tersensus. Nah, seperti itu. Karena kan ada di situ kejadian ya misalkan pemilih sudah terdaftar tapi meninggal dunia gitu kan, atau ini sudah usia 17 tahun pas pencoblosan nanti tanggal 6 misalkan belum terdaftar gitu kan. Nah, itu bisa dibuktikan dengan KTP atau kakaknya gitu kan, silakan untuk didaftarkan sebagai pemilih kan gitu kan. Atau sudah pernah menikah tapi belum di atas 17 tahun, tapi karena ada putusan dari pengadilan dia punya akta nikah gitu kan, karena suatu hal gitu kan, ya itu untuk bisa didaftarkan dalam waktu proses tiga hari tadi
Itulah proses untuk pendaftaran untuk memperbaiki data-data yang ada kesalahan-kesalahan tadi atau yang belum terdaftar tadi gitu Iya, kan. iya. Setelah ditetapkan sebagai DPT, data pemilih tetap, kita tidak ngasih ruang lagi untuk memberikan tambahan atau dan seterusnya. Kan sudah itu ya salah satu effort kami karena Pilkades sangat dekat, rentan seperti itu. Iya, Makanya dengan kita masyarakat dengan kan. masyarakat kan gitu. Makanya kalau DPT ya sudah. Bayangin Oke, oke, kenapa oke. ada waktu 9 hari di situ tidak didaftarkan segera kan gitu. Oke, ini dulur selembur desa-desa, teman pemilih, informasi pentingnya ternyata memang eh, DPT ini menjadi patokan berkaitan dengan pemilih. Makanya ketika teman pemilih kalau seandainya ingin menjadi pemilih di Pilkades nanti, nah ini harus apa namanya kerjasama dari semua pihak, masyarakat, pemerintah, khususnya di desa tersebut, ya harus bahu membahu ya supaya nanti jangan sampai ada yang tertinggal Tuh. berkaitan dengan pemilih. Nah, kategori pemilih ini Pak Agung salah satunya ini berkaitan dengan TNI Polri. Nah, biasanya kan TNI Polri ini kan antara peralihan dari yang tadinya sipil menjadi TNI Polri ataupun juga sebaliknya. Berarti kan mekanismenya sama juga ya. Harus ada keterangan, ada pensiun dan lain sebagainya kan. Betul. Betul. Pada saat Mau sebagai pemilih. pemilih kan. Iya. Oh ya. Ya intinya kan kalau apa namanya mekanismenya sama, kita kembalikan lagi kewenangan kepada institusi yang berkaitan kan gitu kan. Dan tadi terkait bukan hanya pemilih tapi menjadi calon kepala desa juga. Oh calon ya, ya benar calon. Jadi calon kepala desa juga ininya kita kembalikan lagi ke kewenangan mekanisme institusi yang mengaturnya gitu kan. Kalau kami baca gitu kan Kalau TNI yaitu mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi pemenang kepala desanya. Gitu, setelah kan, menang baru mengundurkan diri. Tapi sebelum mendaftarkan ada syarat atau berkas yang ada berkas yang harus ditempuh yaitu izin dari komandannya, dari komandan kesatuannya. Iya, jadi jangan sampai ketika belum ada izin dia mencalonkan, ternyata ketika ini izinnya nggak ada. Itu repot nantinya kan gitu. Begitu juga Polri, kalau Polri ada ketentuan khusus yaitu peraturan Polri ya, itu diambil dari tapi kita kembali lagi ke kewenangannya gitu kan. Jadi Polri itu sudah pensiun gitu kan kalau lihat kita baca kan gitu kan peraturan Polri. Tapi kalau Polri sama perlakuannya. Cuman Polri harus sebenarnya di ketentuan yang lama gitu kan, nggak tahu yang saat ini atau seperti apa ya, kita kembalikan ke kewenangan polisiannya. Dulu sih apa namanya pensiun dulu, mau pensiun dia ada izin dari kesatuannya juga sama mengundurkan diri dulu. Nah seperti itu. Oke. Mengundurkan diri intinya kan gitu. Ini sebetulnya banyak hal yang istilahnya perlu dibahas karena ini aspirasi dari masyarakat kan gitu. Nah ini biasanya kan yang namanya pemilihan Pilkades ini kalau boleh tahu Pak, biasanya dibutuhkan atau dialokasikan anggaran berapa di setiap desa ini? Anggaran Pilkades sumber pemdananya itu dari APBD ya Pak ya. Anggaran pemdananya desa ataupun dari APBD desa juga gitu, sesuai dengan kemampuan keuangan desanya untuk pelaksanaan hari H. Jadi ada subsidi dari pemerintah, daerah dan ada juga dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan desa untuk pelaksanaan di hari H ya kalau di ketentuan seperti itu. Anggaran itu dari APBD ya sesuai dengan jumlah penduduk ya Pak ya, DPT, DPS ya, yang kami rencanakan. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Tidak bisa dipukul rata satu desa dengan desa yang lain sama. Nah itu tergantung jumlah penduduknya. Nah gitu kan. Ya kalau rata-rata penduduknya itu di atas 1 juta Pak, itu kan rata-ratanya kan gitu kan. Jadi apalagi desa yang penduduknya banyak ya itu lebih besar lagi gitu. Karena pengalinya lebih besar seperti itu. Gitu Bapak. Oh ya, berarti kan ketika berbicara persoalan anggaran itu atau dana yang diberikan pemerintah daerah ke masing-masing desa ini disesuaikan dengan jumlah penduduknya.
Penduduk apa pemilih? Jumlah pemilih DPT 4 DP 4S. Oh, pemilih berarti Pemilih, kan, bukan betul. penduduk Bukan kan. penduduk. DP Jadi 4S. jumlah pemilih baru bisa berdiskusi berkaitan dengan anggaran. Anggarannya. Oke. Dan juga mekanismenya juga jangan berpikir bahwa anggaran pilkada itu ada di DPMD ya Pak ya, di DPMD. Tapi anggaran pilkada pelaksanaan pilkada itu mekanisme dari APBD masuk langsung ke rekening desa dan desa ditransfer ke panitia desa, gitu kan. Tidak ada di dinas PMDes karena itu bantuan keuangan untuk desa, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak. Gitu kan. Kalau boleh tahu total keseluruhan yang disiapkan kita 24 miliar. 24 miliar untuk ditransfer ke panitia desa. Gitu kan. Jadi itu akan didistribusikan ke seluruh desa 165 desa 165 desa. di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Seperti itu. Oke Pak Agung, saya pikir kita sudah di akhir acara ini di podcast. Mungkin terakhir ini berkaitan dengan, kalau saya sih pengalaman kita berkaitan dengan pemilu pilkada. Jadi dalam pelaksanaannya kita tidak hanya melaksanakan tahapan, tidak hanya kita melaksanakan pada hari H melaksanakan, tapi ada unsur penting yang bagaimana berkaitan dengan sebelumnya itu kita ada pemetaan wilayah, karena memang kan gini, kalau bicara persoalan Subang ini kan kita ketahui ada utara, tengah, selatan. Pasti kan kulturnya berbeda. Betul. Nah kita sebelum ke tahapan itu sudah memetakan itu. Jadi pendekatan berkaitan dengan orang utara, tengah, selatan ini kan mungkin juga dengan kultur, situasi, kondisinya berbeda-beda. Nah sejauh ini ya mungkin juga kerjasama dengan pihak keamanan, karena saya pikir gini, kalau bicara persoalan tadi tidak hanya kita melaksanakan tahapan dan melaksanakan pada hari, tapi ternyata penting kiranya kita menjaga stabilitas. Nah, stabilitas ini di awal ini harus kita bangun. Bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan publik terhadap panitia, karena itu juga penting. Kalau seandainya masyarakat sudah percaya, saya yakin dalam pelaksanaannya juga akan berjalan sesuai dengan harapan. Tapi kalau seandainya diawali dengan ketidakpercayaan terhadap panitia, biasanya ini yang menjadi awal permasalahan berkaitan dengan dinamika yang ada. Nah, kira-kira dari hal tersebut apakah Dispemde Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini sudah memetakan berkaitan dengan hal tersebut bersama dengan pihak keamanan? Kalau kita sebelum kita melaksanakan itu kira-kira seperti apa Pak? Sejauh ini kami alhamdulillah sudah komunikasikan dengan baik dengan teman-teman pihak keamanan Pak. Itu kan dari teman-teman pihak keamanan juga kami konsolidasi gitu kan, komunikasi terkait pemetaan daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan gitu kan, ada zona-zona tersendiri gitu kan, daerah-daerah desa-desa mana yang dianggap rawan, kita udah terkomunikasikan dengan teman-teman pihak keamanan Pak, seperti itu gitu kan. Malah jauh-jauh hari sebelum dalam tahapan juga teman-teman pihak keamanan, kepolisian, dari TNI juga kan yang komunikasi bahwa daerah sini gitu kan. Nah, itu menjadi mereka sudah sangat paham dan sangat tahu dan sudah bisa memetakan kan gitu kan. Berdasarkan informasi dari teman-teman gitu kan. Menyikapi hal tersebut kan kita juga ke teman-teman dengan pihak kecamatan gitu kan ya, kita bukan warning ya gitu kan, kita harus at least menerbalkan gitu kan bahwa daerah tersebut ya ekstra lah gitu, harus ekstra. Gitu Bapak. Oke, Pak Agung, saya pikir terima kasih atas kehadiran kesempatannya. Mudah-mudahan teman pemilih Nusa Lembur Balai Desa ini puas dengan apa yang menjadi informasi. Nah, kalau seandainya memang belum puas, ini kita bisa undang kembali. Siap Pak Agung ya. Siap. Soalnya
pasti dinamika berkaitan dengan pilkades ini pasti dinamis kan. Ya. Dari mulai persoalan regulasinya mungkin ada yang terbaru ataupun juga hal-hal yang lain. Nah, dulur sembur pada desa memilih. Nah, mungkin pada podcast ide ketua, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat penting buat teman pemilih, juga menjadi inspirasi buat semuanya, dan kita berharap pelaksanaan pilkades ini menjadi bagian pelaksanaan demokrasi yang ada di Kabupaten Subang. Nah, terakhir untuk di akhir ini mungkin dari Pak Agung ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, himbauan ataupun juga hal-hal yang lain. Mudah-mudahan ini bisa didengar, dan rencananya ini juga kita akan dipublish di seluruh media sosial di KPU, dan mudah-mudahan bisa tersampaikan. Untuk seluruh warga masyarakat desa Kabupaten Subang, khususnya di 160 desa di 28 kecamatan, mari kita berbondong-bondong datang ke TPS di tanggal 6 Desember tahun 2026 di hari Minggu jam 7.30 sampai dengan selesai. Kita menyalurkan suara kita untuk memilih pimpinan kepala desa yang sesuai dengan pilihannya. Mudah-mudahan kepala desa yang sesuai pilihannya, kepala desa yang beramanah, bertanggung jawab, bisa mengantarkan warga masyarakatnya ke ke kesejahteraan seperti itu. Dan juga saya harap pilkades di tahun 2026 ini sukses tanpa ekses. Siap. Aman, amin. Siap. Oke, bagus, terima kasih. Jadi dulur sembur Balai Desa, teman pemilih, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara podcast ide kedua. Tadi sudah disampaikan yang pertama informasi pentingnya bahwasanya di tahun 2026 ini ada perhelatan atau kegiatan kolosal, yaitu pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 di Kabupaten Subang. Hari Minggu tanggal 6 September tanggal 6 Desember tahun 2026 yang kita laksanakan banyak 165 desa di 28 kecamatan di seluruh Kabupaten Subang. 8 kecamatan Kabupaten Subang. 165 desa. 165 desa. Baik, mudah-mudahan teman pemilih bisa hadir, kita sukseskan pelaksanaan demokrasi pemilihan Pilkades serentak di Kabupaten Subang. Mudah-mudahan ini menjadikan kontribusi harapan buat semua masyarakat, khususnya di desa, bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mungkin juga sesuai dengan harapan masyarakat di desanya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya atas nama host Abdul Muhyi, Ketua KPU Kabupaten Subang, mengucapkan banyak terima kasih. Pak Agung, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Agung. Terus nanti dalam pelaksanaan Pak Agung selalu prima, bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya di Pilkades. Lagi kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.